Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Siswa dan siswi yang Bapak banggakan, yang alhamdulillah hari ini memasuki puasa yang ke-11, yang sekarang sedang berada di rumahnya masing-masing mengikuti acara pesantren Ramadan. Di sini Bapak akan menyampaikan beberapa materi berkenaan dengan puasa. Boleh dicatat, boleh juga nanti dipresentasikan di kelasnya masing-masing, dan hasilnya nanti bisa disampaikan ke guru mapel PABP di kelasnya masing-masing. Oke, siswa dan siswi, puasa yang kita sedang laksanakan ini adalah merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkannya kepada kaum atau orang-orang terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dengan harapan untuk menjadi orang yang takwa. Sebelum lebih jauh kita berbicara, kita sampaikan dulu atau kita bahas dulu apa sih yang disebut dengan puasa. Puasa, pengertian puasa dibagi menjadi dua. Di antaranya adalah puasa menurut bahasa, ada juga puasa menurut istilah atau syariat. Puasa menurut bahasa berarti artinya menahan diri. Seperti apapun yang sifatnya menahan diri, itu namanya puasa. Contoh, misalkan ada Budawi yang suka belanja, ternyata dia menahan diri. Nah, itu puasa untuk tidak berbelanja, ya, menurut bahasa, ya, atau menahan diri dari hal-hal yang lain. Kemudian menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, hubungan suami istri, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, karena Allah Ta'ala. Harus didasari dengan lillahi ta'ala. Nah, puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam itu jatuh pada tahun kedua Hijriah, atau kira-kira sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah kedua, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melaksanakan puasa Ramadan itu adalah selama 9 kali, ya, berarti sampai tahun ke-10. Nah, apakah yang dilakukan oleh kita itu sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun dan lain sebagainya? Mungkin nanti akan dibahas lebih jauh lagi. Sementara Bapak akan menyampaikan tentang hukum puasa. Hukum puasa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram. Puasa yang bagaimana? Yang dikenakan oleh hukum wajib. Karena apa itu wajib? Wajib itu adalah perbuatan apabila dilaksanakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Itu namanya wajib. Contoh adalah puasa di bulan
Ramadan, bulan Ramadan ya, yang sekarang kita laksanakan. Selama berapa? 1 bulan. Kenapa disebut 1 bulan? Karena kadang-kadang ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Hitungan-hitungan seperti itu tidak bisa disebut, tidak jadi pengaruh. Yang jelas berdasarkan perhitungan ru'yat dan hilal, hitungannya adalah 1 bulan. Yang kedua adalah puasa qadha. Apakah puasa qadha itu wajib? Wajib. Kenapa? Karena tidak dilakukan pada saat bulan Ramadan. Karena apa? Di dalam keterangan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka ada rukhsah, ada pembolehan, ya, dibolehkan untuk berbuka apabila bisa mengakibatkan madorot. Tapi bukan berarti safar di sini perjalanan yang sangat singkat, yang dekat sekali, bukan. Ya, masa cuma 5 kilo kita harus makan, masa 5 kilo kita harus minum, enggak juga ya. Lebih dari 80 kilo ya. Lebih dari 80 kilo baru bisa kena oleh hukum rukhsah atau keringanan di dalam melaksanakan puasa. Kapan dilaksanakannya? Ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain setelah bulan puasa. Ya. Kok orang yang tidak sholat, tidak qadha, yang mana? Ibu-ibu atau kalian siswi yang datang bulan, sholatnya tidak diqadha ketika datang bulan, akan tetapi puasa qadha. Kenapa? Kalau secara akal manusia, akal kita ya berat sekali. Dalam sehari semalam 5 kali, ya, kalau diwajibkan. Ini datang bulan bisa datang bulan, artinya haid, mohon maaf, bisa mencapai 1 minggu. Kalau 1 minggu diwajibkan qadha, berapa waktu yang harus dilakukan? Lama. Maka dengan kemurahan, dengan kasih sayang Allah hanya mewajibkan qadha, diantaranya adalah qadha yang ditinggalkan di puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah puasa kifarat. Ya, puasa kifarat adalah puasa yang orang tersebut melanggar sumpah. Makanya tidak mudah memegang sumpah demi Allah, wallahi, tallahi, ballahi. Yang namanya huruf sumpah itu ada huruf qasam. Huruf sumpah itu ada 3, ta, ba, wa. Wallahi, ballahi, tallahi. Namun untuk bahasa kita demi Allah. Kemudian dilanggar oleh kita, menurut agama itu harus dibayar dengan kifarat puasa. Berapa lama puasanya? Yaitu adalah 2 hari. Yang ketiga, puasa yang wajib dilaksanakan itu adalah puasa nazar. Contoh mana? Apabila saya lulus PNS maka akan puasa seminggu. Wajib dilaksanakan itu ya. Beda dengan kalau saya lulus PNS saya akan nonton di bioskop. Nggak wajib itu mah, karena ada apa? Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Yang diwajibkan itu adalah yang ada keterkaitan dengan ibadah. Untuk sementara anak-anakku, Bapak sekalian yang ada di rumah, yang sekarang sedang santai, mungkin ada yang sambil tiduran mendengarkan atau melihat tayangan ini, mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan, kekeliruan. Itu adalah kekeliruan dari kebodohan Bapak, kebenaran adalah mutlak dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.